datang di hadirat-Mu Tuhan. Hari ini kami membawa hati kami, karena kami sadar Tuhan, oleh darah-Mu lah kami dibebaskan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kasihnya padaku
sakit penyakit apapun yang membelenggu kami, dilepaskan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih darah-Mu yang berkuasa atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau berkata bahwa sungguh kami hidup tidak ada artinya tanpa Engkau. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, kembali kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami. Engkau yang melayakkan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kami semua menerima yang terbaik yang daripada-Mu. Layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, sama-sama kita akan belajar firman Tuhan saat ini. Kita akan melihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-13, ayat pertama hingga ayat yang ke-18. Kita akan baca ayat ini bersama-sama saudara. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kejadian pasal 13 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-18. Kita baca sama-sama saudara, 2, 3. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Sampai di situ aja, saudara silakan duduk. Saudara, kalau kita melihat firman Tuhan yang kita bacakan tadi ini tentang kisah Abram dan Lot, ya mereka berpisah. Jadi Abram dan Lot ini berpisah. Tapi sebelum kita lihat, ya, lebih lagi dalam pasal 13 ini saya mau mengajak saudara untuk kita melihat sebelum dari ayat atau sebelum dari pasal 13 ini, ya, latar belakang bagaimana sampai Lot dan Abram ini, mereka ini sama-sama ada di situ. Ya, kita lihat saudara, saya ajak saudara baca di dalam Kejadian 12. Kejadian 12 kita tidak baca semuanya, tetapi saudara, saya ajak saudara baca
mulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, ketika Tuhan memerintahkan Abram ini keluar dari Haran, ya, lepas dari sanak saudaranya, ya, lepas dari setiap kerabat-kerabatnya yang lain yang ada di Haran. Ketika ayahnya meninggal, sudah meninggal saat itu, yaitu Terah sudah meninggal, Allah berfirman seperti itu kepada Abram untuk keluar, untuk pergi dari Haran, menuju kepada atau menuju ke tempat, ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepada Abram dan keluarganya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abram ini mengajak Lot. Lot ini adalah keponakannya Abram, ya, atau Abraham. Jadi Lot ini adalah keponakan dari Abraham. Ya, jadi Lot ini sebenarnya panggil om kepada Abraham. Nah, pergilah mereka. Ya, pergilah mereka dan mereka ini sampai ke Kanaan. Tibalah mereka ke negeri di mana Tuhan janjikan itu. Ini adalah Abraham dan Lot. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini, saya mau mengajak saudara juga baca pada pasal 12 ini, kita lihat pada ayatnya yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Nah, ini di negeri di mana Tuhan janjikan tadi pada ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, ya. Kita lihat selanjutnya, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara perhatikan, sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, di negeri di mana Tuhan suruh Abram pergi. Ya, di negeri di mana Tuhan suruh Abram tempati. Dan Tuhan berkata bahwa negeri ini akan kuberikan kepadamu, negeri ini berlimpah-limpah susu dan madu. Ya, aku akan memberkati engkau di negeri ini. Saudara, pada ayat yang ke-10 dikatakan ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Saudara, saya berikan tema firman Tuhan pada saat ini, bijak dalam rencana Tuhan. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Abram ini diperintahkan untuk pergi ke tanah perjanjian, pergilah Abram ke sana mengajak Lot keponakannya. Ketika mereka berada di negeri perjanjian itu, di mana negeri yang dikatakan negeri yang berlimpah susu dan madu, ternyata di situ ada kelaparan yang begitu hebat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang bilang negeri di situ berlimpah susu dan madu itu bukan tetangga, tapi Tuhan.
Tuhan yang katakan bahwa negeri yang akan engkau pergi itu adalah negeri yang berlimpah susu dan madu. Bukan saudaranya Abram yang ngomong. Bukan. Tetapi Tuhan sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Negeri itu terjadi kelaparan yang hebat. Kalau sampai Alkitab mencatat dikatakan bahwa sebab hebat kelaparan di negeri itu berarti benar-benar parah. Ya, parah keadaannya. Saudara, saat itu Abram mengambil keputusan untuk pergi ke Mesir. Abram mengambil keputusan untuk pergi ke Mesir. Membawa istri dan semua yang ada padanya pergi. Ya, mereka pergi ke Mesir. Saudara, dan di sana Abram melakukan kesalahan. Ya. Abram melakukan suatu kesalahan. Dan akhirnya saat itu Firaun memerintahkan untuk Abram keluar dari Mesir. Pergi kembali ke tanah di mana dia Tuhan suruh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ya pada ayat yang ke-1 pasal 13 ya. Pasal 13 setelah Abram melakukan kesalahan di Mesir ya, tentang istrinya, dia berdosa kepada Firaun bahwa itu saudaranya ya, adiknya, dan terjadilah malapetaka karena Sarai ya mau diambil menjadi istri. Nah, itu Abram sudah melakukan suatu kesalahan. Ya, sudah melakukan suatu kesalahan. Karena apa? Dia pergi ke Mesir tanpa tanya Tuhan. Ya, dia pergi ke Mesir mengambil keputusan sendiri tanpa tanya Tuhan. Karena Alkitab tidak mencatat bahwa engkau pergilah dengan keluargamu pergi ke Mesir. Tuhan tidak, dalam Alkitab tidak mencatat seperti itu. Ya, jadi Abram pergi ke Mesir dengan keputusannya sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan di situ Abram melakukan kesalahan. Akhirnya dia disuruh pergi oleh Firaun, bawa semuanya. Dan saudara tahu waktu Abram pergi, itu bukan pergi tanpa membawa harta dan segala sesuatu yang didapati di Mesir. Dia bawa, termasuk budak-budak. Di dalamnya itu ada Hagar. Ya, ada Hagar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada ayat yang pertama, di situ dikatakan pada pasal 13 ayat yang pertama bacaan kita tadi, maka pergilah Abram dari Mesir, ya, dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Saudara, Abram ini ternyata dia ini adalah seorang pedagang. Ya, Abram ini adalah seorang pedagang yang berhasil, seorang pedagang yang kaya raya. Dan di sini dikatakan bahwa dia sangat kaya, banyak ternak, perak, emasnya. Pada ayat ketiga, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri di antara Betel dan Ai. Saudara bisa sandingkan dengan pasal 12. Saya mau saudara sama-sama pelan-pelan ya. Saudara sama-sama kita pelan-pelan. Saya mau saudara sandingkan pasal 12 ayatnya yang ke-8. Ya, jadi ketika Abram dia pergi keluar dari Haran, Tuhan suruh dia pergi ke tanah perjanjian Kanaan. Sampai di sana Abram membangun mezbah. Antara di sini saudaraku di dekat Ai, ya dekat Ai. Jadi mezbah itu didirikan antara Negeb dan Ai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, itu ketika Tuhan suruh dia pergi ke tanah perjanjian. Ketika dia buat suatu kesalahan, dia kembali kemana saudara? Ke tempat di mana dia membangun mezbah itu. Kembali ke
tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Di tempat Mesbah, saudara bisa baca kalau saudara punya Alkitab atau saudara bisa lihat di Alkitab di HP saudara, saudara lihat pada pasal 13 ya. Pasal 13 itu saudara bisa lihat ayat 3 sampai dengan ayat 4. Di situ menjelaskan ya, di situ menjelaskan bahwa bagaimana Abram ini kembali, dia pergi di mana dia sudah membangun Mesbah. Mula-mula ketika dia berada di tanah perjanjian itu. Dan ketika dia mengambil satu keputusan, dia pergi ke Mesir, keputusan yang salah tanpa tanya Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di situ dia kembali lagi mencari Mesbah yang tadi awal mula-mula dia dirikan itu. Dia kembali ke Negeb. Saudara, perjalanan jarak dari Mesir ke Negeb itu 587 kilometer. Jadi dia pergi ya, dia pergi tadi dari Kanaan, dari Negeb pergi ke Mesir. Jaraknya 587 kilometer. Ketika dia buat satu kesalahan di Mesir, ya, dia berbohong kepada Firaun, ya, Abram ini, dan akhirnya dia harus pergi lagi ke Negeb 587 kilometer lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini, ya, ternyata dalam kita menerima rencana Tuhan, dalam kita menangkap segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita, kita harus bijak. Abram ini seharusnya, ya, dia benar-benar, dia berpikir benar-benar, karena saat itu kelaparan terjadi di mana negeri yang Tuhan janjikan itu. Dan dia pergi keluar dari negeri yang Tuhan janjikan itu. Padahal negeri itu Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau. Ya, engkau akan diberkati, berlimpah-limpah, engkau akan menjadi besar di situ. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika dia menghadapi masalah di situ. Tentang perekonomian, lapar. Ya. Perekonomian morat-marit di Kanaan saat itu. Tapi apakah penduduk seluruh Kanaan itu pergi meninggalkan Kanaan? Tidak. Abram merasa dia punya kekuatan karena dia adalah seorang pedagang yang kaya. Ya, gak apa-apa, kita adakan suatu perjalanan ya, yang memakan biaya yang cukup banyak. Dan kita pergi ke Mesir. Ternyata di situ Abram membuat suatu kesalahan. Dan dia disuruh pergi kembali lagi ke Negeb. Di mana tempat pertama kali ya, dia mendirikan Mesbah. Untuk kita menjadi bijak. Awalnya sudah benar Abram melakukan apa? Membangun Mesbah. Ya. Dia membangun Mesbah. Awal dari ya segala sesuatu ketika dia berada di tanah perjanjian itu, dia membangun apa? Mesbah, memanggil nama Tuhan. Membangun mesbah, memanggil nama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menerima suatu rancangan yang daripada Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu yang bagi kita, ya Tuhan rancangkan bagi kita, terlebih dahulu Tuhan mau kita membangun mesbah. Mesbah itu adalah kedalaman kita dengan Tuhan. Ya. Karena di sini dikatakan membangun mesbah pada ayat yang kedua, pasal 12 ayat yang ke-8, di situ dikatakan memanggil nama Tuhan. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Mungkin kita berkata begini, hidup saya kok seperti ini ya, tidak seperti si B, si C dan lain sebagainya. Saudara, kita ada dalam rancangan Tuhan. Ya, kita sudah berada dalam rancangan Tuhan.
Tapi apakah saat kita berada dalam rancangan Tuhan itu, ketika kita berada di negeri perjanjian itu, apakah kita membangun mezbah? Kadang-kala kan kita panik. Kita lihat, wah luar biasa ya. Negeri yang berlimpah madu, susu dan madu. Dan lupa membangun mezbah. Abram ini sudah membangun mezbah, tapi masih bisa salah. Apalagi kita yang tidak membangun mezbah di hadapan Tuhan. Memanggil nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup kita bukan begini-begini saja. Ya. Hidup kita itu bukan kerja, cari makan, ya, kerja lagi, cari makan, cari duit, ya. Bukan. Hidup kita jangan kita lilitin hidup kita ini dengan cen terus. Ya, pesek terus. Duit terus. Dililit. Sehingga kita katakan bahwa saya tidak ada kesempatan tuh membangun mezbah, saya tidak ada kesempatan untuk memanggil nama Tuhan. Jujur. Dalam keseharian kita, dalam kesibukan kita, adakah kita membangun mezbah itu? Kita duduk di hadapan Tuhan dan kita menyembah Tuhan. Saudara, kalau membangun mezbah, itu berarti kita tidak meminta tapi memberi, taruh korban di atasnya. Tapi kita kadang-kala menjadi anak-anak Tuhan ketika kita datang kepada Tuhan. Kita nggak bangun mezbah. Tapi kita sodorin wadah di hadapan Tuhan. Tuhan isi ini Tuhan. Ya, Tuhan isi ini Tuhan. Aku butuh ini. Aku butuh ini. Itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Percayalah bahwa kita semua ada dalam rancangan Tuhan. Amin. Amin. Kita ada dalam rancangan Tuhan. Tapi bijaklah saat kita ada di dalam rancangan Tuhan itu. Bangunlah mezbah. Jangan kita katakan bahwa kita nggak ada waktu. Saudara, siapa sih yang nggak butuh duit? Hamba Tuhan ya butuh duit. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh hidup ini butuh duit. Ketika dia menyuruh muridnya untuk mengambil uang di mulut ikan, ya, untuk apa? Membayar pajak. Ya. Butuh duit untuk kebutuhan. Butuh duit. Tapi akar dari segala kejahatan itu adalah cen. Ya. Itu akar dari segala kejahatan. Karena apa? Kita tidak pernah merasa puas. Ya. Tidak pernah merasa puas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Ketika Tuhan berkati, pasti pikiran kita mau melahirkan usaha baru, iya enggak? Ketika Tuhan berkati induk ini, ya kan, pasti dia beranak, usaha baru. Oke. Setelah Tuhan berkati anak perusahaan A, beranak lagi anak perusahaan B. Dan itu terus berlanjut dan berlanjut. Sehingga kita merasa, aduh masih ada yang kurang lagi. Masih lagi. Itu sah-sah saja saudara. Ya. Tapi ukur kekuatan kita. Jangan sampai kita tidak mampu mendirikan mezbah di hadapan Tuhan.
Kita tidak mampu memanggil nama Tuhan dalam menyembah Dia. Tuhan, aku kangen. Datang itu karena rindu, bukan datang karena butuh. Amin. Datang kepada Tuhan karena rindu, karena kangen. Bukan datang karena butuh. Saudara, ini sakit hatinya Tuhan yang Tuhan rasakan kepada bangsa Israel. Datang kepada Tuhan karena butuh. Mereka datang kepada Tuhan, menjerit kepada Tuhan karena merasa terhimpit. Tapi ketika mereka senang-senang, mereka melupakan Tuhan. Saudara ini dikasih oleh Tuhan, bijaklah dalam rancangan Tuhan. Ya. Karena mezbah itu sebenarnya kita sedang membangun akar kita. Akar kedalaman kita dengan Tuhan. Kita lihat saudara yang dikasih oleh Tuhan. Perjalanan Abram pada pasal 13. Ya, pada pasal yang ke-13. Kembali pada ayat yang ketiga dan keempat. Di situ saudara Abram kembali lagi ke tempat di mana dia tinggalkan tadi, yaitu mezbah yang awal mula-mula dia dirikan. Ya, setelah dia tinggalkan Kanaan, dia pergi ke Mesir, ya, dan dia buat kesalahan, dia disuruh keluar dari Mesir, dia kembali lagi ke Negeb, ya, ke daerah Kanaan itu juga dia kembali, ya. Saudara, Negeb ini adalah padang pasir yang begitu luas selatan dari Kanaan. Ya, ini Negeb. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan dia kembali ke situ. Mungkin kita sudah kesekian langkah, ya, kita melangkah menjauh dan kita membuat satu kesalahan. Saudara, kembali lagi. Ya. Bijak. Orang bijak itu dia enggak gengsi. Ya. Orang yang bijak dalam rancangan Tuhan itu dia enggak gengsi untuk kembali lagi. Ya. Ini kembali ini bukan diam-diam sendirian, Saudara, tapi rombongan. Ya, si Abram ini kembali rombongan. Bukan seorang diri dan berkurung gitu ya dalam rumah, tetangga nggak tahu. Enggak, dia ini kembali rombongan. Karena dia begitu kaya dan sangat kaya, pegawainya banyak banget. Dan ternak-ternaknya itu banyak banget. Dan itu suatu kehebohan terjadi ketika dia pulang. Ketika Abram pulang, itu kehebohan terjadi. Tetangga-tetangganya lihat, woi pulang tuh. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia kembali di mana mezbah itu didirikan. Ya, di mana kita pernah jatuh cinta dengan Tuhan, di mana pernah kita ketemu dengan Tuhan di situ, di mana pernah kita membangun satu keintiman dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin selama ini kita sudah meninggalkan keintiman itu, kembali lagi. Ya, kembali lagi. Amin. Kembali. Bangun mezbah itu. Ya, bangun mezbah. Saudara, Abram ini memiliki keluarga penyembah berhala. Ayahnya, ya, ayahnya ini sebenarnya penyembah berhala. Terah itu penyembah berhala. Saudara lihat dalam Yosua 24. Saudara buka dalam Yosua 24. Ayatnya yang kedua. Bisa ditampilkan Yosua 24 ayat yang kedua. Berkata Yosua kepada seluruh bangsa itu, bangsa Israel. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat. Sungai Efrat ini tempat tinggal dari Abram.
ya, masa kecilnya dulu dia tinggal di situ. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Oleh sebab itu, Tuhan perintahkan Abraham, ini dasarnya. Tuhan perintahkan Abraham untuk keluar dari Haran. Ya, keluar dari sanak saudaramu. Karena sanak saudaramu itu tidak mendukung, tidak membangun kerohanianmu. Keluar, memisahkanlah dirimu dari mereka. Pergi ke tanah perjanjian yang aku tunjukkan kepadamu, dan di situ dia membangun mezbah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, agar Abraham memiliki ketetapan hati, ya, kita lihat agar dia selalu hidup dekat mezbah dan selalu memanggil nama Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham harus berpisah dari keluarganya yang tidak mendukung kerohaniannya. Setelah Abraham mengadakan perjalanan yang salah, saudara, dan dia kembali, dia membangun, ya, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Membangun kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang membuat Abraham kuat menjalani hidup. Memang dia pernah salah. Kesalahan Abraham, ya, sampai di keturunan sekarang kita rasakan. Melahirkan yang bukan kehendak sempurna Tuhan. Tapi Abraham salah. Dia lemah karena dia mendengar suara istrinya, Sarai. Ambil aja Hagar. Ya, ambil aja Hagar. Supaya dari dia engkau dapat keturunan. Padahal Tuhan sudah janjikan, aku akan memberikan keturunan dari rahim Sarah. Hati-hati dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Hati-hati kita para wanita, para ibu. Kita memang penolong, Eser. Eser itu penolong. Tapi hati-hati. Jangan sampai, ya, jangan sampai kita membuat suami-suami kita salah langkah. Ya. Istri itu penolong. Istri itu harus terus berdampingan dengan suami. Karena jujur, ayo bapak-bapak. Pasti bapak-bapak gak kuat kan kalau mumet? Iya enggak? Pasti. Mumet banget ya. Pusing kepalanya. Yang membuat penenang, yang membuat tenang itu seharusnya istri. Ya. Bukan istri perongrong, tapi penolong. Jangan diubah, ya. Jangan perongrong, tapi penolong. Saudara, di situ, ya, di situ Abraham lemah di situ, ya, karena mendengar suara istri, ya, yang tidak sabar dengan janji Tuhan. Ya, istri yang tidak sabar dengan janji Tuhan. Dan kesalahan bukan hanya kepada istri. Hei bapak-bapak. Milikilah keintiman dengan Tuhan. Supaya mendengar suara Tuhan. Dan pegang itu. Lakukan itu. Ya, jangan terombang-ambingkan. Kalau kita terima dari Tuhan, lakukan. Jangan terombang-ambingkan oleh suara-suara yang mengganggu kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bijak, menjadi bijak dalam rancangan Tuhan,
percaya kepada perkataan Tuhan. Kita lihat kembali dalam Kejadian 13 tadi, kita kembali kepada ayat bacaan kita. Perjalanan Lot dan Abraham ketika mereka berada di situ, di tanah Negeb, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ternyata tempat itu sempit buat mereka berdua. Karena mereka semakin diberkati. Ya, semakin diberkati, ternak-ternak mereka berlimpah-limpah. Sehingga terjadi pertengkaran nih antara gembala Lot dan gembala Abraham. Rebutan air, rebutan rumput. Ya, makanan untuk kambing domba. Akhirnya Abraham berkata, bagaimana saudara pada ayat 8? Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Banyak yang kita artikan hanya sifat mengalahnya Abraham. Tetapi di sini kita mau melihat Abraham sebenarnya sedang mau berkata kepada Lot bahwa aku enggak masalah. Di mana aja aku ada, aku diberkati oleh Tuhan. Ya. Sebenarnya Abraham sedang mau berkata kepada Lot, silahkan, kalau kamu ke kiri, ya. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kenapa? Karena Abraham tahu, bukan tempat yang menentukan dia diberkati. Tapi ada Tuhan di dalam hidupnya. Perkataan Tuhan yang dia pegang pada pasal 12 ayat 1 sampai 3. Ya kan? Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dia pegang ini saudara. Ya. Abraham megang ini. Jadi bukan jenis usaha kita, bukan daerah yang dimana kita akan pergi, bukan. Tetapi di mana Tuhan ada, di situ engkau diberkati oleh Tuhan, amin. Ini yang harus kita pegang seperti Abraham. Kalau engkau ke kiri, ya aku ke kanan. Kalau engkau ke kanan, ya aku ke kiri, enggak masalah. Sama halnya dengan anaknya Ishak. Ketika mereka terjadi kelaparan, ya kan? Saudaraku, si Ishak Tuhan katakan jangan pergi kemana-mana, tetaplah di Gerar. Saudara bisa baca, saudara pulang, saudara baca Kejadian 26 di situ, tertulis, ya. Di situ kelaparan, di situ terjadi masalah. Tetapi Tuhan katakan jangan pergi kemana-mana, tetap di Gerar. Nabur di situ. Dan Alkitab menulis bahwa, wow, Ishak semakin kaya. Ya, diberkati dengan luar biasa. Ya, saudara gak percaya? Kita buka. Kejadian 26 ayatnya yang ke-12. Sering kok kita baca juga ya. Kejadian 26 ayatnya yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Itu kuncinya. Bukan sumur yang digali. Karena dia menggali sumur, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, si Ishak ini pada Kejadian 26 ini saudara, terjadi kelaparan, ya Tuhan katakan tetap ada di situ. Dia menggali sumur, dia gali, dirampas oleh Filistin karena airnya berbual-bual. Dia gali lagi, wah airnya berbual-bual, dirampas lagi oleh Filistin. Dia gali lagi, airnya berbual-bual. Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, bukan
di mana sumur itu ada yang menentukan. Tetapi penyertaan Tuhan itulah yang menentukan terjadi berbual-bual sumur itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu bijaklah dalam rancangan Tuhan. Ya. Bijaklah dalam rancangan Tuhan. Percaya kepada perkataan Tuhan. Ya. Jangan percaya kepada suatu pandangan kita di suatu daerah. Karena Lot melihat, wah, pada ayat yang ke-10 ayat 13, Lot melayangkan pandangnya, dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Ya, dikatakan di situ seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi Lot menaruh harapannya kepada apa? Daerah itu. Ya kan? Lot menaruh harapannya kepada daerah itu. Bukan kepada Tuhan, kepada perkataan Tuhan, kepada janji Tuhan. Enggak. Tapi dia menaruh harapannya dia kepada daerah itu. Dan akhirnya daerah yang dia pilih itu dimusnahkan. Ya. Saudara, perkataan Tuhan itu dipegang. Ya, percaya kepada perkataan Tuhan. Mau di mana saja. Ya. Kita diberkati. Amin. Yang penting adalah ada sumber air itu di dalam hidup kita. Itu kuncinya. Untuk kita memiliki sumber air itu ada dalam hidup kita. Bangun Mezbah. Ya. Sesibuk apapun saudara. Mungkin saudara berkata bahwa aku jobku banyak. Aku banyak sekali yang harus aku selesaikan. Aku harus mengetik ini dan itu. Ya, banyak yang aku selesaikan dalam pembukuanku dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin kita berkata bahwa saya nggak ada waktu. Bangun Mezbah. Ya, bijaklah dalam rancangan Tuhan. Di dalam kita sekarang ini. Kita berada dalam setiap rancangan Tuhan. Tapi harus bijak. Bangun Mezbah. Buat keintiman dengan Tuhan. Amin. Buat keintiman dengan Tuhan. Bijaklah dalam rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita ada dalam rancangan Tuhan. Tapi jangan sampai ketika kita ada dalam rancangan Tuhan, kita tidak mengerti suara Tuhan. Tapi kita pakai apa yang menurut kita. Sehingga kita harus meninggalkan tanah perjanjian itu. Dan kita pergi ke Mesir. Bijaklah dalam rancangan Tuhan. Ketika kita ada dalam rancangan Tuhan, pegang setiap perkataan Tuhan. Di mana engkau hidup, di mana engkau berada, Tuhan katakan, pisahkanlah hidupmu dari setiap penyembah-penyembah berhala, dari orang-orang yang menggerogoti imanmu. Pisahkanlah. Katakan kepada Tuhan, ajar kami mengerti Tuhan setiap rancangan-Mu, agar aku tidak salah. Terima kasih. Terima kasih Saudara, jemaat Tuhan, saya mau mengajar saudara
sungguh-sungguh. Hari-hari ini mari kita sungguh-sungguh. Karena sebenarnya Tuhan sedang mencurahkan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Tapi Tuhan mau ketika kita membangun mezbah, ketika kita membangun mezbah, ketika kita memanggil nama Tuhan, bukan kita sibuk dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, dan kita kehilangan waktu-waktu indah bersama dengan Tuhan. Bijaklah, bijaklah dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kami untuk belajar peka kepada kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menjadi bijak ya Tuhan, dalam segala keputusan-keputusan hidup kami. Bawa kami untuk terus mendirikan mezbah di hadapan Tuhan. Bawa kami untuk terus percaya kepada perkataan-Mu Tuhan. Dalam segala hal, dalam segala keadaan. Tuhan, secara manusia kami tidak mampu Tuhan. Secara manusia kami lemah. Tapi kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang berkuasa atas kami Tuhan. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang memimpin kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti sampai hari ini, sampai detik ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kebaikan, untuk berkat-berkat-Mu. Bapa, mungkin saat ini ada umat-Mu yang sedang sakit. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang lemah, yang berbeban berat, Tuhan Engkau datang memberikan kelegaan. Yang mengalami susah Tuhan, apapun itu juga Tuhan datang kepada umat-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, apapun itu yang dihadapi dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, Engkau menyelesaikan semuanya dengan cara Tuhan. Engkau buktikan bahwa Engkau Allah yang dapat dipercaya. Engkau Allah yang dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan. Engkau berkuasa, Engkau bekerja ya Tuhan. Nama-Mu dimuliakan. Sekali lagi Tuhan berkati umat-Mu yang hadir saat ini. Berkati ya Tuhan. Berkati dan berkatilah. Berkatilah Tuhan dan berkatilah umat-umat yang tidak hadir. Tuhan juga datang dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Biar di waktu-waktu yang datang dapat beribadah bersama-sama. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Mari saudaraku angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah segala kebaikan, sukacita Allah mengalir hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin.